Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang sangat agung sepanjang sejarah manusia dan sepanjang umur dunia, hanya terjadi satu kali. Dan itu terjadi pada seorang nabi pilihan Allah, seorang nabi yang agung, seorang nabi yang menjadi imam para nabi-nabi sebelumnya, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keagungan peristiwa Isra dan Mi'raj ini bisa dijelaskan ketika kita melihat ayat suci Al-Qur'an surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ayat ini dimulai dengan lafaz subhana. Ibnu Katsir dalam sebuah kitab tafsirnya menyatakan bahwa lafaz subhana adalah penekanan Allah ingin menunjukkan kemahabesarannya di depan makhluknya. Allah ingin menunjukkan keagungan dan kebesarannya yang tidak bisa ditimpali oleh siapapun, maka lafaz yang digunakan adalah subhana. Maka dari itu ketika kita melihat peristiwa besar yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, lafaz yang terungkap adalah subhana. Lafaz subhana ini adalah ingin menunjukkan kemahabesaran Allah yang tidak ada tandingnya. Dengan siapapun dan oleh siapapun tidak akan bisa menandingi kebesaran Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Asra artinya adalah memperjalankan. Jadi kemahabesaran Allah, kemahaagungan Allah telah memperjalankan seorang hamba Allah yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terjadi pada malam hari. Ya. Ini sebuah peristiwa yang melampaui batas akal kemanusiaan, melampaui batas logika manusia. Karena perjalanan yang demikian panjang itu hanya ditempuh dalam waktu beberapa jam saja, dan itu terjadi pada malam hari. Penjelasan-penjelasan tentang Isra dan Mi'raj sering kita dapatkan dalam dua episode. Yang pertama kita kenal dengan episode Isra. Isra adalah Allah memperjalankan makhluknya yang bernama Muhammad, yaitu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanan ini tidak main-main dan memberikan ilustrasi simbolis kepada kita secara spiritual bahwa Rasulullah pada malam itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kita mengenal dulu kiblat sebelum Nabi Muhammad adalah Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Masjid Aqsa ini pertama menjadi kiblat seluruh para nabi sebelum Nabi Muhammad. Nabi Daud, Sulaiman, kemudian Nabi Yusuf dan seterusnya sampai dengan Nabi Isa, itu kiblatnya adalah yang kita kenal dengan Masjidil Aqsa. Tapi kemudian begitu Rasulullah diutus oleh Allah, kemudian terjadi perubahan kiblat yang kita kenal dengan sekarang adalah Masjidil Haram. Ini perjalanan mengisyaratkan bagaimana Allah mengkisahkan tentang Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini, melambangkan bahwa Rasulullah menyatukan seluruh umat manusia. Umat-umat yang dipimpin oleh nabi-nabi sebelumnya itu dipersatukan oleh Nabi Muhammad. Inilah risalah yang terakhir yang mempersatukan umat-umat sebelumnya, sehingga Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa menjadi napak tilas perjalanan Rasulullah. Ini melambangkan bahwa Rasulullah adalah pemimpin dunia. Rasulullah adalah rahmatan lil alamin. Rasulullah adalah menjadi imam para seluruh nabi sebelum-sebelumnya. Maka inilah perjalanan dengan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi tidak main-main perjalanan ini melambangkan bagaimana Isra'nya Rasulullah dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa menandakan penyatuan seluruh umat manusia yang sebelumnya dipimpin oleh nabi-nabi sebelumnya. Kemudian begitu Rasulullah sampai di Masjidil Aqsa, kemudian Rasulullah menjadi imam para nabi-nabi sebelumnya. Ya. Rasulullah mengimami nabi-nabi Yusuf, Nabi Adam, Nabi Idris dan seterusnya. Itu semuanya berada makmum di belakang Rasulullah. Ini menandakan bahwa kehebatan dan keagungan Rasulullah
Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu yang kita kenal dengan perjalanan Isra. Dalam perjalanan Isra ini banyak terjadi peristiwa-peristiwa sakral, banyak terjadi peristiwa-peristiwa yang bersifat metafisik, peristiwa-peristiwa yang bersifat spiritual yang ditampilkan secara lahir. Ketika perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, paling tidak ada beberapa peristiwa-peristiwa yang terlukis dalam hikayat-hikayat Rasulullah. Pertama, Rasulullah dipertunjukkan dengan orang yang sedang bercocok tanam, menanam sebuah pohon, kemudian pohon itu langsung berbuah dan langsung dipetik panen atau dipanen. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, ini pertanda apa?" Ini adalah pertanda bahwa orang yang mendermakan hartanya untuk di jalan Allah, maka akan terjadi seperti dia bercocok tanam yang ditanam langsung berbuah, kemudian dipetik berbuah lagi, dipetik berbuah lagi. Itulah klise bagaimana orang berjuang di jalan Allah dengan mengorbankan harta bendanya. Nanti akan diganti di akhirat seperti itu. Perjalanan selanjutnya, episode selanjutnya ditampilkan bagaimana kemudian Rasulullah mencium bau harum. Kemudian Rasulullah bertanya, "Wahai Jibril, peristiwa apa ini maksudnya?" Kemudian Jibril menjelaskan bahwa ini adalah bau harumnya seorang hamba Allah yang bernama Siti Masitoh, yang ketika zaman Nabi Musa adalah dia menjadi pengikut setia Nabi Musa. Dia kemudian sampai digoreng oleh Fir'aun, tapi dia kokoh dengan ketauhidan dan keimanannya kepada Allah. Episode selanjutnya kemudian Rasulullah dipertunjukkan dengan bagaimana seorang yang sedang mengumpulkan kayu bakar. Kemudian kayu bakar itu ditumpuk di pundaknya, kemudian ditumpuk lagi sampai dia tidak bisa memanggul atau tidak bisa mengangkutnya, tapi kemudian tetap ditambah kayu bakar itu di pundaknya. Kemudian Rasulullah bertanya, "Ya Jibril, apa ini pertanda?" Kemudian Jibril menjawab, "Ini pertanda bahwa orang yang haus dengan jabatan, sudah dikasih amanah satu, pengen amanah selanjutnya. Amanah selanjutnya sehingga amanah-amanah menjadi seorang pemimpin tidak pernah terlaksanakan dengan baik. Tapi tetap merebut amanah-amanah itu. Mungkin dari ketua RT pengen jadi ketua RW, tambah lagi jadi lurah, tambah lagi jadi bupati dan seterusnya. Dia senantiasa pandai atau suka sekali menumpuk-numpuk jabatan. Tapi semuanya yang dilakukan tidak amanah. Kemudian episode selanjutnya bagaimana Rasulullah dipertunjukkan dengan orang yang ternyata ditusuk dari duburnya sampai kemudian ke mulutnya. Kemudian Rasulullah bertanya, "Ya Jibril, ini pertanda apa?" Kemudian dia menjawab, Jibril, "Itu adalah pertanda orang yang berzina tapi tidak sempat untuk bertobat dan nanti akan terjadi seperti ini." Ya. Kemudian Rasulullah juga dipertunjukkan bagaimana peristiwa yang sangat mengerikan. Ya. Rasulullah melihat ada orang yang ternyata berenang di atas darah. Berenang di atas darah kemudian sambil ditimpuki dengan batu. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, ini pertanda apa?" Kemudian Jibril menjawab, "Ini adalah pertanda orang yang senantiasa makan harta riba." Banyak sekali peristiwa-peristiwa, bahkan terakhir ditunjukkan oleh Allah dalam sebuah peristiwa metafisikanya ini. Itu bagaimana kemudian ada seorang wanita yang sangat cantik. Kemudian ternyata berhiaskan dengan emas permata. Penuh semuanya, di tangan, telinga dan sebagainya. Penuh dengan emas perhiasan. Kemudian dalam sekejap ternyata wanita ini berubah menjadi tua renta. Dari seorang yang cantik kemudian berubah menjadi tua renta dalam sekejap. Kemudian Rasulullah bertanya, "Ya Jibril, ini apa artinya?" Kemudian Jibril menjawab, "Ini adalah orang yang tadi nampak cantik berhiaskan emas permata. Itu melambangkan dunia yang begitu dengan gemerlap dan menarik orang untuk memilikinya. Tapi dalam sekejap kemudian berubah menjadi seorang wanita tua. Itu melambangkan bahwa dunia ini sudah tua. Ya, bahwa dunia ini sudah tua tapi orang tidak sadar mengumpulkan harta perhiasan untuk kehidupan yang tidak pernah abadi." Inilah peristiwa Isra, episode Isra. Kemudian ketika episode Mi'raj kita mengenal apa yang terjadi dengan peristiwa naiknya Rasulullah.
dari Masjidil Aqsa, kemudian diadakan sampai ke Sidratul Muntaha. Singkat cerita, sampai Rasulullah bertemu di Sidratul Muntaha, hanya Rasulullah yang bisa berhadapan dengan Allah, dan Jibril tidak mampu untuk mengantarkan. Dan dalam peristiwa itulah terjadi apa yang kita kenal dengan perintah melaksanakan sholat 5 waktu. Peristiwa sholat 5 waktu ini adalah sebuah gambaran bagaimana bahwa sholat yang kita lakukan begitu agung karena langsung perintahnya dari Allah diperintahkan kepada Nabi Muhammad. Ajaran-ajaran Islam yang lain diperintahkan oleh Allah tidak melalui langsung. Ini menunjukkan betapa pentingnya sholat. Karena sholat adalah bentuk mi'rajnya bagi kita semua. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah naiknya atau mi'rajnya orang mukmin untuk menghadap Allah. Peristiwa inilah kemudian yang kita kenal oleh terbesar dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Itulah adalah kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu. Mudah-mudahan kita senantiasa diingatkan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan sholat-sholat kita. Karena bekal yang paling hebat yang terjadi pada Isra dan Mi'raj adalah bekal perintah melaksanakan sholat 5 waktu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.